Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada sebuah kesimpulan yang menarik disampaikan oleh salah seorang ulama ketika beliau memberikan sebuah penjelasan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad beliau. Hadis ini disampaikan oleh sahabat Nabi yang bernama Abdullah atau Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dikatakan bahwasanya ikhwan fillah, beliau menyebutkan lamma nazalat hadhil ayatu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun syaqqa dzalika 'alan nasi. Pernah turun sebuah ayat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya tercantum di Quran surat Al-An'am ayat 82. Bunyinya walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak melakukan kezaliman ketika mereka beriman kepada Allah atau tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka Allah akan berikan keamanan kepada mereka dan akan memberikan hidayah kepada mereka. Saya ulangi, Allah mengatakan orang-orang beriman dan tidak berbuat zalim, maka akan diberikan keamanan dan diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, para sahabat merasa berat, Pak. Karena mereka meyakini bahwasanya tidak ada satupun manusia yang tidak mungkin tidak berbuat zalim. Saya ulangi, para sahabat merasa berat karena yang mereka pahami kezaliman adalah kemaksiatan. Kezaliman adalah perbuatan yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Sedangkan mereka butuh hidayah Allah, mereka butuh keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan syarat dapat hidayah termasuk keamanan adalah tidak berbuat zalim di ayat ini. Akhirnya para sahabat datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah mungkin, kata mereka, ada di antara kami yang tidak berbuat zalim? Atau bahasa kitanya, Rasul, ayat ini kan mensyaratkan keamanan dan hidayah kalau tidak berbuat zalim. Sedangkan kita manusia pasti berbuat zalim. Mungkin bisa kita menahan kezaliman kepada orang lain, tapi kezaliman sama diri sendiri, kadang kita nggak bisa menahannya. Apakah berarti kami tidak mendapatkan keamanan dari Allah, tidak dapat hidayah dari Allah? Kata mereka begitu, Pak. Kalau bahasa kitanya kurang lebih demikian. Kemudian Nabi SAW mengatakan,
Kezaliman yang dimaksud di hadis di ayat tadi, kata Nabi, bukan kezaliman seperti yang kalian kira, bukan kezaliman dalam makna yang umum, tetapi kezaliman yang dimaksud di ayat ini adalah kezaliman yang Allah sampaikan di ayat yang lain, yaitu di surat Luqman. Allah menceritakan kepada kita dalam surat tersebut berkenaan dengan nasihat Luqman kepada anaknya. Luqman mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, kata Luqman, awas, jangan sampai Anda menyekutukan Allah. Karena perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Nabi ingin mengatakan kezaliman yang dimaksud di ayat ini ketika dilakukan seorang yang beriman adalah kezaliman yang bermakna syirik. Jadi maknanya adalah, dan orang-orang yang beriman lalu tidak berbuat syirik, maka mereka dapat keamanan, mereka akan dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya Imam Fillah. Nah, kesimpulan yang menarik yang disampaikan ulama ini, Imam Fillah, ketika menjelaskan hadis ini, kata beliau, di antara faidah kesimpulan yang perlu jadi perhatian bagi kaum muslimin dari hadis ini adalah hendaknya siapapun di antara kaum muslimin, terlebih para ulama, thalibul ilmi, ketika ditanya sebuah masalah tentang agama dan dia tahu jawabannya, maka bukan cuma sebatas menyampaikan jawaban, tapi juga harusnya baiknya disertai jawabannya dengan dalil. Disertai dengan dalil sebagaimana yang Rasul sampaikan kepada para sahabat. Rasul bisa mengatakan kepada para sahabat dengan ungkapan, wahai para sahabat, kezaliman ini maksudnya kesyirikan, selesai, Pak. Udah. Rasul orang yang jujur, para sahabat pasti percaya. Tapi ternyata kata beliau, Rasul tidak mencukupkan dengan kalimat tersebut. Rasul dukung pendapatnya atau jawabannya dengan dalil dari Al-Quran. Ini pentingnya, kata beliau, seorang mukmin kemudian melakukan talabul ilmi. Karena biar dia makin yakin kalau yang dia lakukan, yang dia yakini, ada dalilnya, ada keterangannya, Pak. Bukan sebatas kata orang, dan kata orang. Oleh karena itu, ketika malam ini Allah kembali pertemukan kita dalam rangka talabul ilmi ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa, sangat layak, sangat patut untuk kita syukuri, ikhwanillah. Mudah-mudahan ilmu yang nanti akan kita bahas, kita sampaikan, kita kaji, bisa menguatkan iman kita dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanu fillah rahimakumullah, kajian kita di malam ini masih berbicara tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun malam ini adalah malam yang cukup spesial menurut ana, karena sahabat yang akan kita bahas, yang akan kita kaji bukan sembarang sahabat, tapi sahabat yang juga sekaligus pernah tinggal dengan Nabi serumah, pernah tidur seranjang dengan Nabi, malah sahabat yang dapat banyak kemuliaan dan keutamaan. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala nitip salam kepada beliau. Siapa beliau? Khadijah binti Khuwailid. Seorang sosok perempuan yang kemuliaannya bukan cuma dikenal oleh para ulama, tapi juga oleh para sahabat Nabi, sampai oleh Nabi Muhammad SAW sendiri, Pak. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah ungkapan tentang beliau, beliau mengatakan, amanat bi idh kafaron nasu. Khadijah merupakan orang yang pertama kali beriman kepadaku ketika orang-orang mengingkari kenabianku. Tidak beriman kepadaku. Khadijah orang pertama yang mengakuinya. Lalu kata beliau, wasaddaqatni idh kadzabani an-nas. Khadijah juga merupakan seorang perempuan yang pertama kali membenarkan kenabianku ketika yang lain mendustakannya.
Malah kemudian kata beliau, wa wasatni bimaliha id haramaniyan nas. Beliau juga seorang perempuan yang menyerahkan semua hartanya untuk perjuangan menegakkan agama Allah ketika orang-orang justru tidak mau ngebela, tidak mau menolong, malah menahan harta mereka untuk membantu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan selanjutnya, wa razaqani Allahu waladaha id haramaniya auladan nisa. Dan Allah juga melalui perantara Khadijah binti Khuwailid mengaruniakan kepadaku anak-anak dikala istri-istri yang lain tidak bisa memberikan anak kepadaku. Ini pujian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama yang lain juga pernah menyebutkan, Imam Az-Zahabi, kata beliau, ia mimman kamula minan nisa'i kanat akilatan jalilatan dayyinatan masunatan karimatan. Khadijah itu merupakan di antara perempuan yang paling sempurna akhlaknya, kemudian termasuk kecantikannya, malah termasuk juga kekayaannya, paling sempurna dibandingkan perempuan-perempuan yang ada di zamannya pada waktu itu. Malah kata beliau, dia seorang perempuan yang berakal. Maksudnya berakal adalah tidak mendahulukan perasaannya, karena biasanya perempuan lebih mendahulukan perasaan dibandingkan akalnya. Khadijah enggak demikian, Pak. Nanti kita akan bacakan riwayatnya bagaimana para ulama mengatakan beliau orang yang sangat berakal gitu. Beliau juga seorang perempuan yang mulia, menjaga kehormatannya dan memiliki akhlak yang baik. Imam Filahimukumullah, Aisyah radhiyallahu taala anha yang merupakan salah satu istri Nabi yang paling dicintai oleh Nabi, beliau pernah mengatakan tentang Khadijah. Kata beliau, "Ma ghirtu ala ahadin min nisa'in nabiyyi ma ghirtu ala Khadijah." Aku enggak pernah cemburu sama istri-istri Nabi siapapun selain kepada Khadijah binti Khuwailid. Wa ma ra'aituha, padahal kata Aisyah, aku belum pernah berpapasan dengan dirinya, belum pernah melihatnya, tapi cemburuku besar sama dirinya. Kenapa? Beliau mengatakan kana nabiyyu yukattiru dzikraha. Karena Nabi sering menyebut-nyebut nama Khadijah walaupun Khadijahnya sudah tiada di hadapanku. Aisyah radhiyallahu taala malah kata beliau, pernah suatu ketika kami menyembelih seekor kambing. Ketika sudah selesai, lagi dibagi-bagi, dipotong-potong, kemudian Nabi memerintahkan kepada salah seorang di antara kami untuk membungkus bagian daging kambing tersebut dan menyerahkannya kepada keluarga Khadijah binti Khuwailid. Sampai aku berkata ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, saking cemburunya, kata beliau, ka'allam yakun fid dunya imra'atun illa Khadijah. Rasul, sepertinya enggak ada perempuan lainnya selain Khadijah di anda. Sampai demikian. Kemudian Nabi mengatakan, innaha kanat wa kanat wa kanat wa kana li minha walad. Kemudian Nabi menyebutkan tentang kemuliaan Khadijah sampai Nabi mengatakan, kata Nabi, beliau seorang perempuan yang dengannya aku dikaruniai anak. Ini perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibnu Abbas juga merupakan salah seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, Imam Fillah, kanat Khadijatu awwala man amana billahi wa rasulihi. Khadijah merupakan seorang perempuan yang paling pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa saddaqa Muhammadan fima ja'a bihi an rabbih. Dan beliau juga merupakan orang pertama yang membenarkan Nabi Muhammad tentang apa yang Allah wahyukan kepadanya. Fakana la yasma'u minal musyrikina syai'an yukrihuhu. Man radda alaihi wa takdzibu lahu illa farajallahu anhu biha. Dan Khadijah itu merupakan seorang perempuan
yang tidak pernah mau mendengar setiap ungkapan yang menjelekkan Nabi Muhammad, Pak. Diabaikan, diacuhkan gitu, sehingga Allah makin menguatkan keimanannya, Allah makin menguatkan ketakwaannya. Ini perkataan sebagian para ulama seperti perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Khadijah binti Khuwailid. Dan kita akan coba bahas beliau dari mulai nama kehidupan beliau sampai pernikahan dengan Nabi dan wafatnya Khadijah binti Khuwailid. Kita masuk ke bagian yang pertama, ikhwan fillah, berkenaan dengan ismuha wa nasabuha, tentang nama dan nasabnya. Dikatakan dalam kitab yang saya bacakan berkenaan dengan Khadijah binti Khuwailid, hiya Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Khadijah adalah merupakan seorang perempuan putri dari Khuwailid. Khuwailid merupakan putra dari Asad. Asad merupakan putra dari Abdul Uzza dan putra dari Ibnu Qusay atau Qusay. Qusay ini juga merupakan kakek Nabi yang kelima. Jadi Khadijah dengan Nabi itu masih satu keturunan, bertemu di kakek beliau yang kelima, yaitu Qusay. Para ulama mengatakan dari sekian banyak istri Nabi yang Nabi nikahin, hanya 2 istri yang kalau merujuk ke nenek moyangnya itu bertemu di kakek Nabi yang bernama Qusay, atau yang ada di atasnya atau yang di bawahnya. Sebagian mengatakan yang pertama ini beliau nih, Khadijah binti Khuwailid. Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua adalah Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Ini pun sama, nanti berujung di salah satu kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya tidak ada silsilahnya, kecuali ke Nabi Nabi Ibrahim gitu, atau ke Nabi Adam alaihissalam. Ini Khadijah namanya. Kemudian waliduha, ayahnya, kana Khuwailid bin Asad min Ashrafi Quraisy. Ayahnya yang bernama Khuwailid merupakan seorang laki-laki yang terhormat di kalangan Quraisy. Wa min kibari rijaliha, dan beliau termasuk tokoh orang-orang Quraisy pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan beliau pernah jadi utusan ke Yaman untuk sebuah utusan dari orang-orang Quraisy menemui pimpinan Raja Yaman bersama dengan Abdul Muttalib, bersama dengan Umayyah bin Abi Syams, bersama dengan orang-orang lain yang dianggap punya kehormatan, kemuliaan, dan kemampuan untuk berdiplomasi. Jadi kalau begitu, betul kata para ulama, Khadijah bukan perempuan biasa. Dari sisi keturunannya pun punya kedudukan dan kehormatan. Hanya saja ayahnya dari pendapat yang kuat adalah beliau meninggal ketika di perang atau sebelum perang Fijar. Jadi ada peperangan di kalangan orang-orang Quraisy sendiri ketika di Mekah dengan Bani Kinanah ketika Nabi usianya masih 15 tahun. Makanya nanti riwayat yang kuat menyebutkan pernikahan Nabi dengan Khadijah itu dibantu oleh pamannya Khadijah binti Khuwailid sebagai walinya, karena ayahnya sudah wafat. Rahimakumullah. Ini ayahnya. Adapun ibunya, sebagian mengatakan tidak ada keterangan yang banyak tentang beliau selain hanya sebatas namanya saja. Namanya adalah Fatimah binti Zaidah bin Al-Asam. Jadi nama ibunya Fatimah, nama ayahnya Khuwailid. Rahimakumullah. Ini orang tuanya Khadijah. Sebagaimana kita ketahui kemudian Khadijah binti Khuwailid ketika menikah dengan Nabi dalam keadaan janda. Berarti sebelumnya beliau pernah menikah. Disebutkan dalam kitab ini, sebelum Siti Khadijah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah menikah 2 kali. Yang pertama, beliau menikah dengan Atik bin Aid al-Makhzumi. Atik bin Aid al-Makhzumi. Tapi kemudian beliau wafat. Summa tazawwajat Aba Halah.
ibnu Nabash bin Zurarah At-Tamimi. Setelah beliau wafat, kemudian Aisyah beberapa bulan kemudian menikah dengan laki-laki yang lain yang bernama Abu Halah bin An-Nabbas bin Zurarah At-Tamimi. Sampai kemudian lahir seorang anak yang bernama Halah atau Hindun bin Abi Halah. Namun kemudian suami yang kedua pun meninggal dunia. Jadi Khadijah jandanya bukan janda cerai, melainkan janda ditinggal wafat. Berikutnya dikatakan wan sarafat radhiyallahu anha ba'da mauti zawjiha tsani aniz zawaj. Setelah meninggal suami keduanya, beliau tidak lagi punya keinginan untuk menikah. Tidak ada keinginan. Malah disebutkan waraqabat an tatazawwaj ahadan mimman taqaddama li khitbatiha. Setiap kali ada laki-laki datang melamar beliau, ditolak mentah-mentah. Padahal laki-laki yang datang kepada beliau meminang itu bukan laki-laki biasa. Mereka juga laki-laki terhormat. Malah ada yang siap bawa dengan banyak hartanya, tapi semuanya ditolak. Semuanya ditolak. Kata para ulama, seolah-olah Allah memang sudah mengatur demikian untuk mempersiapkan sosok perempuan ini untuk jadi istri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwanillah rahimakumullah. Kemudian selanjutnya setelah itu beliau ikhwanillah melanjutkan usaha dengan suami yang sebelumnya, yaitu berdagang. Cuman karena beliau merupakan seorang perempuan yang tidak bisa bergerak bebas, akhirnya usaha perdagangannya suka beliau titipkan kepada orang lain atau beliau nyuruh orang untuk membawa dagangannya. Ini kebiasaan beliau. Ikhwanillah rahimakumullah. Dikatakan dalam kitab ini, dikarenakan keadaan beliau seorang perempuan yang tidak bisa bergerak bebas, maka beliau menyuruh orang lain untuk memperdagangkan dagangannya. Ikhwanillah rahimakumullah. Sampai kemudian dikabarkan dalam sebuah riwayat, Khadijah binti Khuwailid karena sudah terbiasa nyuruh orang lalu ngerjain, memperkerjakan orang untuk dagang, terdengarlah kabar tentang sosok Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda yang jujur, berakhlak mulia. Sampai kemudian suatu ketika disebutkan bahwasanya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah datang menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman Nabi ini Abu Talib datang ke Rasul. Waktu itu kebetulan ada kabar kalau Khadijah tengah mempersiapkan perdagangan dan mencari orang yang layak untuk ditunjuk sebagai pemimpin perdagangannya. Dikabarkan kemudian Abu Talib datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau mengatakan, kata Abu Talib, ya ibna akhi, wahai keponakanku, ana rajulun la malali. Saya itu seorang laki-laki yang enggak punya banyak harta. Kemudian waqad ishtadda zamanu alaina, dan saat ini kondisi ekonomi betul-betul sangat sulit. Lagi betul-betul sangat berat gitu, Pak. Wa alhat alaina sununun munkirah. Dan ini berlangsung sudah cukup lama nih, beberapa bulan kebelakang sudah sangat tidak baik di ekonomi gitu. Sampai kita pun tidak punya barang untuk diperjualbelikan, kata beliau. Wa hadhihi iru qaumika qad hadara khurujuha ila Syam. Dan sekarang ini ada kabar kalau sebagian orang-orang kita tengah mempersiapkan barang dagangan untuk dijual di Syam. Kita mau ikut, kita nggak punya barang. Beliau mengatakan, wa Khadijatu bint Khuwailid tabat. Dan Khadijah binti Khuwailid sekarang lagi nyari nih orang yang layak dipekerjakan untuk bawa dagangannya. Kata beliau, cobalah antum datang ke Khadijah, tawarkan dirimu kepadanya untuk membawa dagangannya. Engkau kan orang yang terkenal dengan kejujuran, engkau kan al-amin.
Saya yakin, kata Abu Thalib, Khadijah tidak mungkin menolakmu. Ya, ikhwan fillah. Beliau mengatakan, wa in kuntu akrahu an ta'tiya Syam. Jujur memang saya katakan, kata beliau, saya itu enggak suka kau berangkat ke Syam. Kenapa enggak suka? Akhafu 'alaika min Yahud, karena aku takut orang Yahudi kembali mencarimu. Jadi seolah-olah apa yang pernah beliau alami di masa kecilnya, Pak, waktu bawa Nabi Muhammad di usia 12 tahun ke Syam, takutnya orang Yahudi masih menunggu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku takut sebenarnya, tapi karena kita nggak punya jalan lain untuk meningkatkan ekonomi, maka aku harap kau datang kepadanya. Cuman Rasul mengatakan kepada beliau, ikhwan fillah, fala'allaha tursilu ilayya fi dzalika. Paman, aku malu. Kalau aku harus nawarin ini, kayaknya saya nggak mau deh. Udah, kita berdoa saja, mudah-mudahan Khadijah lah yang mutus orang untuk ngajak saya dagang. Jadi kata para ulama, rasa malu yang dimiliki oleh Nabi telah membuat beliau segan, Pak, untuk datang minta bantuan atau untuk melamar pekerjaan, gitu lah bahasanya. Ternyata dikabarkan percakapan Abu Thalib dengan Muhammad itu terdengar sama seseorang. Dia pun menceritakan sampai ke Khadijah binti Khuwailid. Mendengar cerita tersebut, akhirnya singkat cerita beliau mengutus orang lain untuk meminta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membawa dagangan Khadijah ke Syam. Kemudian setelah itu Khadijah menawarkan kepada Nabi Muhammad dengan upah yang lebih tinggi, Pak, dibandingkan upah yang lain. Kalau Nabi Muhammad mau bawa dagangan beliau, dan Nabi pun kemudian menerimanya. Setelah menerima, akhirnya Rasul datang kepada Abu Thalib dan mengatakan, inna hadza la rizqun saqahu Allahu ilaik. Nabi menceritakan tentang bagaimana Khadijah menawarkan pekerjaan dan diterima oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Thalib mengatakan, ini merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada wahai Muhammad. Lalu kemudian akhirnya beliau pun berangkat, Pak, ke Syam bersama dengan salah satu pembantunya atau budaknya Khadijah yang bernama Maisarah. Awas ya, Maisarah ini seorang laki-laki, bukan seorang perempuan seperti anggapan sebagian orang. Saya ulangi, Maisarah yang menemani Nabi ketika dagang ke Syam, membawa dagangannya Siti Khadijah, dia merupakan seorang budak laki-lakinya Khadijah binti Khuwailid. Malah Khadijah dikatakan berpesan kepada Maisarah ini sebelum berangkat, kata beliau, awas Maisarah, pemimpin Muhammad, ente jangan bermaksiat kepadanya, jangan melanggar perintahnya, dan jangan menyelisihi cara pandangnya ketika berdagang. Tugas kamu ikuti saja, kata Khadijah binti Khuwailid. Dan ternyata betul, Maisarah mengikuti nasihat saran dari majikannya, dan subhanallah, dalam perjalanannya sampai pulang kembali, Maisarah dibikin takjub dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibikin takjub dengan muamalah beliau dengan orang-orang. Dibikin takjub juga dengan hal-hal yang aneh yang beliau lihat. Apa di antaranya? Beliau pernah melihat Rasulullah SAW di cuaca yang sangat terik ketika orang-orang kepanasan, Rasul malah ada awan yang menaungi. Dilihat langsung sama Maisarah, budaknya Khadijah binti Khuwailid. Dikatakan dalam kitab ini, fa indama yashtaddul harru fil hajirati tudhalliluhu ghamamatun. Ketika di tengah hari yang begitu panas, sangat terik gitu, tiba-tiba datang ghamamah, awan, lalu menaungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau tertahan, Pak, dengan naungan itu dari panasnya sinar matahari. Malah dikatakan wa qad ra'aha aidan. Maisarah juga pernah melihat sebuah kejadian. Beliau melihat rahibun min rubbani sawami fi bilad Syam
Yud'a Nasturo. Maisarah melihat ada seorang pendeta dari pendeta-pendeta Syam yang bernama Nasturo. Nasturo ini ketika melihat Nabi, fadana minan nabiyyi faqabbala ra'saha wa qadamaihi. Ketika Nasturo melihat Nabi, kata Maisarah, beliau mendekat ke Nabi, kemudian mencium kepalanya Nabi dan kedua kakinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian waqala lahu, pendeta ini mengatakan, asyhadu annaka alladzi dzakarahu Allah fit Taurah. Aku bersumpah sesungguhnya engkaulah yang akan diutus oleh Allah sebagaimana ciri-ciri yang Allah sebutkan dalam kitab Taurat yang kubaca. Ikhwan fillah rahimakumullah. Singkat cerita, perjalanan dagang pun selesai, Pak. Dan Masya Allah, Allah berikan kemudahan yang sangat luar biasa sampai keuntungan yang berlipat-lipat dari dagang beliau. Sebagian mengatakan Nabi kalau dagang betul-betul jujur, Pak. Ya, betul-betul jujur. Di antara prakteknya katanya Nabi kalau dagang waktu itu sampai pernah menyampaikan kepada orang tentang harga nominal barang ketika beliau mendapatkannya. Lalu menawarkan kepada pembeli berapa keuntungan yang siap dia berikan kepadanya. Contoh mungkin sederhana, ini berapa gelas? Saya belinya 20.000, sok mangga wani sabarha gitu lah. Ya, saya mau ngomong. Kalau kita kan bilang 20.000 udah dapat keuntungan 10.000, Pak. Berapa ini? 20.000. Baru udah ada 20.000, 10.000 sebelumnya. Dan ini sebuah kedustaan, tidak boleh. Ikhwan fillah rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikabarkan kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika semua barang beliau terjual, itu sebagian uangnya Pak diberikan barang baru dari Syam. Yang akan beliau jual lagi nanti di Mekah, sehingga untungnya double gitu Pak. Jadi ke penjualan di Syam dapat untung, nyampe di Mekah juga bisa dijual dapat untung lagi. Ya. Berikutnya kemudian dikatakan di kitab ini, ketika sudah sampai ke Madinah, ketika sudah sampai ke Mekah, Rasul dengan Maisarah kemudian menceritakan tentang berbagai macam hal yang dilihat oleh beliau dalam diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan sebelum Rasul dan Nabi Muhammad dan Maisarah datang, itu sebelumnya Khadijah menghadiri sebuah acara yang khusus dihadiri oleh perempuan-perempuan Quraisy waktu itu. Mereka berkumpul bikin acara. Nah, ketika itu kemudian ada salah seorang pendeta yang tiba-tiba beragama Yahudi, tiba-tiba datang ke kelompok perempuan yang sedang berkumpul, lalu dia mengatakan, wahai para perempuan Quraisy, ketahuilah, aku meyakini bahwasanya dari tempat kalian inilah akan datang Nabi akhir zaman yang disebutkan dalam kitab Taurat. Maka barang siapa di antara kalian yang bisa bertemu dengannya, lalu bisa jadi istrinya, lakukanlah. Nah, ketika datang Maisarah menceritakan kisah Nabi Muhammad, lalu dia combine dengan cerita ungkapan dari lahir Yahudi ini, muncul tuh pemikiran-pemikiran yang baru, Pak. Sehingga dia pun meyakini bahwa jangan ada ini Rasul yang akan diutus sebagaimana diungkapkan oleh pendeta tersebut. Makanya kemudian dikabarkan Khadijah setelah itu datang kepada salah satu anak dari pamannya, Waraqah bin Naufal, yang waktu itu beliau sering baca kitab Injil dan Taurat, menceritakan tentang kisah seorang pendeta Yahudi dengan kisah Maisarah. Lalu kemudian ketika itu Waraqah bin Naufal memberikan sebuah ungkapan kepada Khadijah binti Khuwailid, la in kana hadha haqqan ya Khadijah, inna Muhammadan la nabiyyun hadhihi ummah. Kalau memang demikian adanya, berarti benar nih, Muhammad ini akan jadi nabinya umat ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Mau dulu? Silakan. Fadhil.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'da. Ikhwan fillah, kita lanjutkan. Dikatakan dalam kitab ini, kullu dzalika ja'ala qalbu sayyidati Khadijah yata'allaq bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Informasi-informasi tadi dari Maisarah, dari pendeta Yahudi, dari Waraqah bin Naufal, akhirnya membuat hati beliau senantiasa ingat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditambah dengan akhlaknya yang baik, juga tubuhnya yang sempurna, makin membuat beliau hatinya cenderung sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kemudian dikatakan beliau bingung bagaimana menyampaikannya, bagaimana mengungkapkannya, apalagi mengajak Rasul untuk menikah gitu. Sampai kemudian dikatakan dalam sebuah riwayat, suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam punya keperluan dengan Khadijah binti Khuwailid. Beliau pun datang, kemudian ngobrol. Setelah beres obrolan, tiba-tiba dikatakan datang seorang perempuan kepada keduanya, menemui keduanya. Lalu kemudian perempuan tiba-tiba mengatakan, wahai Muhammad, ente lagi menghitbah Khadijah? Itu kalimatnya, Pak. Engkau lagi menghitbah Khadijah? Nabi mengatakan kepadanya, enggak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si perempuan mengatakan, walima, kenapa enggak? Beliau mengatakan, fawallahi ma fi Quraisyin imra'atun illa taraka kufu'an laha. Demi Allah, kata si perempuan ini, tidak ada satu perempuan pun di Quraisy ini melainkan kalau melihat Anda, engkau orang yang paling pantas untuk menikah. Ini perkataan si perempuan itu. Tidak ada satu perempuan pun kalau melihat Anda kecuali mereka punya perasaan engkau orang yang pantas untuk menikah dengan mereka. Jadi sepupu gitu lah. Karena memang zaman dulu, Pak, orang-orang tidak melihat usia, tidak melihat harta, yang mereka lihat akhlak dan kemuliaan. Nah kemudian setelah itu dikabarkan bahwasanya suatu ketika juga Khadijah ini ngobrol dengan adik beliau, dengan teman beliau yang juga satu kongkongan gitulah. Lalu beliau curhat tuh tentang ketertarikan beliau terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai suatu ketika Nafisah yang merupakan temannya Khadijah menjadi comblang lah mungkin bahasa katanya, Pak. Beliau menawarkan datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian menawarkan Khadijah binti Khuwailid. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dikatakan bahwasanya di dalam ungkapan di kitab ini namanya Nafisah binti Munayyah atau binti Maniyah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Disebutkan kalau Nafisah ini pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, ya Muhammad, ma yamna'uka an tatazawwaj? Wahai Muhammad, kenapa sih engkau sampai sekarang belum menikah juga? Nabi mengatakan, ma biyadiya ma atazawwaju bihi. Mau nikah bagaimana? Saya enggak punya apa-apa untuk jadi maharnya. Kemudian qultu fa in ufita dzalika wa du'ita ilal mali wal jamali wasyaraf wal kafaati ana tujib. Kalau saya tawarkan kepada Anda seorang perempuan yang tidak butuh harta, karena dia punya harta, malah dia pun perempuan yang cantik, dia pun perempuan yang memiliki kemuliaan dan kehormatan, mau nggak menikah dengannya? Kata Nafisah. Kemudian Nabi mengatakan, faman hiya, siapa perempuan yang Anda maksud? Nafisah mengatakan, Khadijah. Ya Khadijah lah, siapa lagi? Lalu kata Nabi, wa kaifa li bidzalika? Terus bagaimana caranya? Kata Nabi. Nafisah mengatakan, alayya. Kalau ente beneran mau, udah itu urusan saya, kata Nafisah. Saya yang handle, kata Nafisah. Ya wafahimukumullah. Akhirnya kemudian Nafisah pun menceritakan hal tersebut kepada Khadijah binti Khuwailid, kalau ternyata Rasul pun punya
keinginan untuk menikahinya. Imam Firman dan akhirnya kemudian disebutkan bahwasanya dikatakan di dalam ungkapan ini Khadijah kemudian datang kepada sebentar. Iya. Khadijah kemudian diungkapkan walamma alimat radhiyallahu anha bi rabbatin nabi, ketika Khadijah tahu tentang Nabi juga punya keinginan yang sama, ursilat ilaihi wa uridat nafsaha alaihi, lalu beliau pun datang ke Nabi dan menyampaikan keinginannya, Pak, atau bahasa kasarnya mungkin menawarkan diri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya bina ammi inni qad ragibtu fika, wahai anak pamanku, sungguh aku punya keinginan untuk menikah denganmu, melihat akhlakmu, melihat keamanahanmu, melihat kejujuranmu ketika engkau berbicara. Kemudian singkat cerita, Nabi pun mengiyakannya, dan setelah itu datang kepada paman beliau Abu Thalib, lalu Abu Thalib pun melamarkan Khadijah untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah, ada sebuah ungkapan yang menarik yang disebut oleh Abu Thalib ketika beliau menjadi pengkhidbah Khadijah buat Nabi. Ini dicatat oleh sejarah, Pak, karena perkataannya sangat luar biasa. Beliau mengatakan di hadapan keluarganya Khadijah, kata beliau, ikhwan fillah, setelah memuji Allah, beliau mengatakan, inna ibna akhi hadha Muhammad la yuzan bihi rajulun illa rajaha bihi syarafan wa nablan wa fadlan wa aqlan. Keponakanku ini, kata beliau, walaupun hartanya tidak banyak, tapi kalau dibandingkan dengan pemuda lain di Mekah ini, pasti Muhammad lebih mulia, lebih bagus, karena akhlaknya, karena akalnya, karena kecerdasannya, dan karena kemuliaannya. Walaupun hartanya sedikit, tapi ketahuilah, walaupun harta sedikit, kalaupun banyak hartanya, harta itu akan cepat hilang, kata beliau. Tidak akan bisa bertahan lama, akan mudah hilangnya. Kemudian beliau mengatakan, sedangkan akhlak sesuatu yang sangat mulia. Maka aku yakin dengan akhlak ini Muhammad akan memiliki satu urusan perkara yang sangat besar. Imam Firman. Kemudian beliau mengatakan, wa qad khataba ilaikum rabbatan fi kalimatikum Khadijah. Dan sekarang aku bawa dia ke sini untuk menyampaikan tujuannya, yaitu menikahi salah satu perempuan mulia di antara kalian, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Kemudian disampaikan, dan Muhammad ini telah menyiapkan mahar, yaitu sejumlah 12 uqiyah dan setengah uqiyah, atau 12 uqiyah dan satu nasya. Satu nasya itu setengah uqiyah, kurang lebih kalau didirhamkan adalah 500 dirham. Mahar Nabi disebutkan di kitab ini. 500 dirham itu kurang lebih, kalau hitung-hitungan hari ini, Pak, 500 dirham sama dengan kurang lebih 1.500 gram perak. Karena satu dirham itu angkanya kurang lebih sama dengan 3 gram perak. Jadi 500 masih 1.500, sekilo setengah gitu, Pak, perak. 1 gram emas itu kisaran harganya 30.000, 50.000 gitu. Jadi kurang lebih mas kawinan itu Khadijah di dalam ungkapan ini, kalau betul pernyataannya demikian, berarti 30.000 kali 15 kali 1.500. 3 kali 15 45. Yang 30.000 nolnya 4, ditambah 1.500 nolnya 2, 4 sama 2 6. Jadi kurang lebih 45 juta mahar Nabi ke Khadijah kalau melihat keterangan ini. Tapi kalau kemudian kita membandingkan masa lalu bukan dengan hari ini,
Karena perbandingan dulu dirham dengan dirham kurang lebih 1/10 gitu Pak. Melihat dari nisab zakat. Zakat emas 20 dinar, zakat perak 200 dirham. Ada yang mengatakan seolah ada perbandingan 1/10 gitu. 10 dinar sama dengan 100 dirham. Jadi kurang lebih kalau disederhanakan 500 dirham sama dengan 50 dinar. 50 dinar sama dengan kali 4. Jadi 200 gram. 200 gram kalau hari ini 1 gram 1 juta, berarti 200 juta mahar Nabi kepada Khadijah binti Khuwailid. Intinya adalah mahar Nabi bukan mahar yang receh apalagi remeh. Karena mahar itu ikhwan fillah merupakan sebuah pemberian sekaligus penghormatan seorang laki-laki kepada orang yang akan dinikahinya. Ikhwan fillah, insyaallah kita lanjutkan di lain kesempatan. Untuk malam ini cukup sampai di poin ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.